Shalom, selamat sore ibu-ibu WBA yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada sore hari ini bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang mana pada sore hari ini saya beri judul yaitu pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada sore hari ini kami semua bisa berkumpul, kaum wanita pilihan Allah, dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah penolong, Engkaulah penopang di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan aman, tentram di dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami yang menerangkan dan urapilah kami semua yang mendengarkan. Biarlah ini semua menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Situasi masih tetap tidak menentu, tapi kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya pasti indah pada waktunya. Kita senantiasa tetap berharap di dalam Tuhan, tetap setia memegang janji-janji Tuhan. Pada sore hari ini pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yakini itu adalah janji Tuhan. Mari kita belajar di dalam Roma 8 ayat 18 sampai dengan 25. Mari kita baca. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang ini segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa pengharapan, walaupun itu tidak pernah kita lihat, tapi kita percaya bahwa itu nyata. Dan pengharapan yang di dalam Tuhan itu senantiasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang tidak dapat menerima keadaan yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Misalnya keadaan seperti sekarang ini, keadaan corona, semua dihambat, semua tidak bisa bebas. Pergi pun tidak bebas, kita harus mengenakan masker, kita harus menjaga jarak, kita harus sering mencuci tangan. Tapi kita yakin bahwa keadaan-keadaan seperti itu yang kita alami itu, permasalahan-permasalahan yang ada adalah yang mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya. Tidak peduli apakah jalan yang ditempuh nanti berujung pada kesia-siaan. Kadang itu kita putus harapan, tapi tidak boleh. Kita tidak boleh berputus harapan, karena janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan mungkin sekarang ini kita merasa aduh gak enak ya, aduh kita cari uang agak sulit ya, aduh kenapa kok terjadi seperti ini ya, pergi kemana-mana kita dibatasi. Tapi percaya Tuhan, itu adalah janji-janjinya yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita senantiasa menaruh harap kita kepada Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam Amsal 14 ayat 12. Kita perasaan kita mungkin itu baik, itu jalan keluarnya, tapi ujungnya adalah maut. Kita jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan seperti itu. Karena kita memang rasanya kadang kita itu kalau ada masalah itu kan aduh piye yo, ini gimana sih caranya? Kita sudah berlutut tiap hari pada Tuhan, tapi kayaknya kok masalah tidak pernah berhenti ya. Kadang kita seperti itu. Nanti akan timbul enaknya rono yo, enaknya kita jaluk tulung rono dan kita melupakan Tuhan. Ingat janji Tuhan tadi di dalam Amsal 14 ayat 12.
Ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya itu menuju maut. Hati-hati, kita semua harus hati-hati. Mungkin kita tidak merasakan, tidak tahu ya, itu seperti apa. Mungkin itu tidak kita tahu sekarang, tapi kita percaya kalau itu jalan tidak di dalam Tuhan, ujungnya pasti itu akan maut. Alkitab sudah menegaskan bahwa terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuk orang yang mengandalkan yang tidak di dalam Tuhan. Bahkan mengandalkan kekuatannya sendiri itu pun tidak boleh. Tapi andalkan kekuatan Tuhan. Percaya, saatnya Tuhan itu menolong itu pasti. Pasti, kalau namanya pasti, tidak mungkin tidak. Tapi waktunya kita tinggal tetap bertahan, tetap tekun berdoa, tetap berharap kepada janji-janjinya. Karena kita tidak mau menjadi orang-orang, kita tidak mau menjadi wanita-wanita yang dikutuk oleh Tuhan. Kita mau menjadi wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan. Makanya terus berdoa, terus berharap kepada Tuhan. Sekuat apapun kita, sekuat apapun manusia, kemampuan dan kekuatannya itu pasti itu terbatas. Itu pasti. Kita tidak bisa mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Tidak. Itu mustahil. Kekuatan kita itu terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang kekuatannya tidak akan pernah terbatas. Kekuatannya luar biasa, dahsyat. Kalau dia mau, pasti dia akan tolong kita. Saat ini juga. Jadi pergumulan kita, masalah kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, saya mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan itu pasti akan menolong tepat pada saatnya yang Tuhan inginkan. Bukan kita yang inginkan, tapi Tuhan yang inginkan. Tetapi di dalam permasalahan ini semua, jika kita tetap mau menyikapi sikap permasalahan yang ada dengan tetap berharap pada kuasa-kuasa Tuhan, tidak ada yang perlu diragukan. Tidak perlu ada yang diragukan. Itu pasti Tuhan tolong. Jadi tetap berharaplah di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 121 pasal yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita semua itu dari Tuhan. Ya, Dia yang sudah menjadikan langit dan bumi. Penderitaan dan hal-hal yang tidak mengenakan yang kita alami sekarang ini diibaratkan itu orang yang sedang sakit bersalin. Yang kita mungkin ingat ya ibu, waktu kita mau melahirkan itu sakit sekali, sakit ya itulah. Saat ini kalau kita merasakan sakit, kita mau bersalin, sakit sekali. Nah, keadaan kita mungkin kalau ada masalah, ada persoalan seperti saat kita mau melahirkan. Dan apa yang kita alami? Kalau kita sudah melahirkan, anak kita lahir, rasa sakit itu akan hilang, diganti dengan rasa sukacita, senang, kebahagiaan karena anak kita sudah lahir. Kita melihat anak yang lucu, yang montok, yang menggemaskan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita ada permasalahan, ada sakit, ada penyakit, ada problem, permasalahan dalam rumah tangga kita masing-masing, anggaplah itu saat kita seperti masih mau bersalin dan percaya waktu Tuhan seperti kalau kita sudah melahirkan, dan kenikmatan sukacita muncul saat kita sudah melahirkan dan anak kita sudah lahir. Puji Tuhan. Harus ada perjuangan dan ketekunan dalam menanti sesuatu yang akan kita harapkan. Sebab itu jika tekun, iman kita tetap tekun, kita akan kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan apapun. Sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Seringkali ketika pergumulan terasa berat, sepertinya tidak ada jalan keluar, mulai memperhitungkan kepada Tuhan, Tuhan aku sudah setia kepadamu, aku sudah berdoa, beribadah, aku sudah melayani Engkau, aku sudah memberikan yang terbaik, aku sudah memberikan perpuluhan, ataupun apapun itu, perhitungan, kita mulai menghitung-hitung pada Tuhan, apa yang sudah kita lakukan. Nah, itulah ibu-ibu, kita
perhitungan pada kita, aku sudah mengikut Tuhan. Tapi mengapa Tuhan? Kadang kan kita merasa, oh Tuhan kok tidak adil toh kepadaku. Tidak, Tuhan selalu adil. Setiap kita pasti selalu berharap bahwa perjalanan hidup kita itu baik-baik saja, tanpa ada masalah, tanpa ada hambatan, tanpa ada rintangan. Demikian juga Tuhan selalu ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali. Kalau kita ada permasalahan tersebut, kita semakin kuat. Doa kita semakin kencang, iman kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Oke, Bu. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita itu bergumul seorang diri. Terus kita merasa sendiri, oh Tuhan, aku kok keadaan seperti ini, aku kok sendirian, masalahku kok tidak pernah berhenti Tuhan. Tidak, tapi Tuhan itu selalu ada loh. Tuhan itu menolong kita, menjaga kita, ada di samping kita. Dia terus itu menjagai kita. Karena dia itu sangat peduli, sanggup memberikan pengharapan yang pasti, yang tidak pernah mengecewakan kita. Ibu-ibu, tetap pegang janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah renungan tadi bisa menguatkan kita semua, saya pribadi maupun ibu-ibu yang mendengarkan. Percayai dan terus berharap kepada Tuhan, karena berharap pada Tuhan itu pasti tidak akan pernah mengecewakan. Apalagi dalam situasi seperti ini, kita percaya, kita tetap berharap, dan kita pasti muncul menjadi pemenang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita senantiasa senantiasa berharap dan menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.